ya jangan baca istighfar. Berdiri itu waktunya baca Al-Quran, baca surat, baca Fatihah. Itu waktunya berdiri, jangan baca istighfar. Jangan orang ketika rukuk sujud kok baca Al-Quran, itu waktunya baca tasbih. Ketika sujud rukuk jangan baca Al-Quran. Namanya menempatkan sesuai tempatnya. Begitupun azan itu ada waktunya sendiri. Ketika sudah masuk waktu sholat, mereka yang meremehkan menjawab azan nanti lama-lama akan meremehkan meninggalkan sholat jamaah. Mereka yang meremehkan meninggalkan sholat jamaah nanti lama-lama akan meremehkan sholat. Yang meremehkan sholat lama-lama akan meremehkan sholat di waktunya, keluar dari waktu. Yang sholat di luar waktu lama-lama akan meninggalkan sholat. Yang meninggalkan sholat lama-lama akan kufur, mati su'ul khotimah. Ya, Syekh Abdullah Rasari menceritakan guru beliau Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah. Itu kalau dengar orang yang azan hayya 'alas shalah ini tubuhnya ini bergetar ketakutan karena ada haibatullah azza wajal, ada wibawanya Allah di situ. Seakan-akan itu yang memanggil Allah, bukan muadzinnya, tapi itu panggilan dari Allah. Hayya 'alas shalah, ayo sholat menghadap saya, menghadap aku Allah. Seakan-akan itu Allah yang memanggil. Maka Syekh Al-Khawas itu kalau dengar azan, apalagi pas hayya 'alas shalah ini tubuhnya itu bergetar karena wibawanya. Lalu setelah itu beliau akan menjawabi orang yang azan dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang sempurna. Radhiyallahu anhu. Waktu kraulan den krana apa ijabah limujamiin kedhe wong kang jima. Wa qadi hajatin lan wong kang nekani hajat. Kalau sedang jima, sedang buang hajat, sedang berak, sedang kencing, ini makruh menjawab azan. Terus kapan menjawabnya? Bal yujibani balik menjawabi karone mujamin wa qadi hajat ba'dal faraghin dan sausi rampung. Nanti setelah selesai jimanya, setelah selesai buang hajatnya, baru menjawab azan. Kamu sholin kaya wong kang sholat. Kalau sedang adzan dia sedang sholat, nanti menjawabnya setelah salam. In qaruba lamun parek opo al-faslu pisai. Kalau nggak terlalu lama jaraknya. Illa liman kejaba maring wong bihamaman ka ing dalem padusan, kecuali orang yang di tempat pemandian, maka nggak perlu menjawab makruh karena di situ banyak najis. Waman lan wong badanuhu, waman lan wong badanu kang utahe badane man ma'ada kang liyani apa badan famahu ing cangkeme man iku najasun najis. Orang yang badannya najis tidak makruh menjawab adzan kecuali yang najis mulutnya.
misalnya bajunya najis, tubuhnya najis, penuh najis, gudrah najis, tapi mulutnya suci, ini tidak makruh menjauhi. Yang penting mulutnya suci. Tapi kalau mulutnya yang najis, mungkin berdarah atau kena muntah, pokoknya mulutnya najis, ini makruh, menjauhi azan makruh. Wa'in wujida, wa'in wajada, senajan nemu sapa man ma ing perkara ya tataharu kang gawe sesuci sapa man bi kelawan najis, meskipun dia ini bisa menemukan air untuk mencuci baju yang najis, tapi dia nggak langsung mencuci bajunya yang najis, menjabi adzan dulu, meskipun seperti itu tetap tidak makruh. Meskipun kalau dia cepat-cepat bersihkan bisa, ada air, ada yang untuk bersuci ada, tapi dia nggak melakukan menjabi adzan dulu, ini tetap tidak makruh. Illa fil alayya fil hayya alati, kejaba fi hayya alatin, kejaba ing dalem pira-pira hayya alah, hayya ala shalah, hayya ala falah maksudnya. Ini atau kepada yang kemarin, orang kalau dengar adzan sunnah menirukan. Wa akbar turukan akbar, syahadat turukan syahadat, kecuali hayya ala shalah, hayya ala falah ini diganti fayuhau qala, mongko maca la haula wala quwata illa billah 4 kali. Dalam adzan 4 kali, dalam iqamah 2 kali. Sebagian ulama ada yang mengatakan tetap disunahkan menirukan, terus ditambahi hauqalah. Jadi hayya ala shalah, hayya ala shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya ala falah, hayya ala falah, la haula wala quwata illa billah. Itu ada hadisnya. Ditirukan hayya ala falah, tirukan hayya ala falah, terus ditambahi doa Allahumma ja'alna minal muflihin. Ada riwayatnya itu. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang beruntung, muflihin. Allahumma ja'alna minal muflihin atau Allahumma ja'alni minal muflihin. Ai al-mujibu maca la haula wala quwata illa billah, sapa al-mujibu wong kang jawabi. Ayakulu tegese ngucap sa mujib biha ing dalem hayalat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Aila tahawula tegese ora ana daya sumingkir an maksiatillahi saking maksiate Allah illa bi kejaba kelan pitulungane Allah. Wala quwata ana kekuatan iku maujud ala taati yang setaat Allah ila bimaunatihi kejaba kelawan pitulungane Allah. Kita bisa menghindar dari maksiat, bisa melakukan ketaatan, itu semua ya kalau Allah menghendaki, kalau Allah memberikan hidayah. Ini namanya hauqalah. Wa yusaddiqu lan maca sodakta sapa mujib ayaku tegese ngucap sapa mujib sodakta wabarirta, boleh wabarirta, boleh wabarorta, boleh semua. Marota ini kelantong ambalan ai sirta dadi sira iku zabirin duweni kebagusan ay khairin tegese kebagusan kafirin kang akeh. Insawaba lamun maca taswib sapa muadzin
ayata tegesine kali sapa adin bitasribi kelawan tasrif fi subhi dalam salat subuh. Tasrif ini adalah bacaan as-sholatu khairum minan naum, itu tasrif. Ketika muadzin baca itu, yang dengar sunnah menjawab shodaqta wa bararta atau shodaqta wa barilta. Ada tambahan dalam kitab Al-Ubab, wabil haqqi natokta, ada tambahan seperti itu. Ada pendapat yang menjawab dengan shodaqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa dibaca semua ini. Ketika mendengar hayya as-salatu khairum minan naum, shodaqta wa bararta, shodaqta wa barilta, wa bil haqqi nataqta, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau mau dibaca semua. Kadang ditambahi wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu juga tambahan para ulama itu. Kalau yang lengkap ya dibaca semua. Wa yaqulan ngucap sapa mujib fi kalimatayil iqamati dalam kalimat lorone iqamah, ngucap ing aqamaha wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Ini kalau ketika qomat ditirukan, kecuali pas qomat baca qad qamatis shalah, maka yang dengar menjawab aqamahallah wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Aqamaha muga-muga jumenengaken ing salat sapa Allah wa adamaha lan nglanggengaken sapa Allah ing salat wa ja'ala yang dadekaken Allah ingsun min sholihi ahliha saking golongane pira-pira wong kang saleh nglakoni salat. Ini maknanya itu. Semoga Allah mendirikan sholat selamanya dan termasuk saya ini golongan orang-orang soleh yang melakukan yang ahli sholat. Itu kalau pas dengar orang yang iqamah baca qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, jawab dua kali ini aqamahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Dua kali aqamahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Sunnahnya begitu. Wa sunna likullin min mu'adzinin wa muqimin wa sami'ihima wa alam. Surat Al-Maidah ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-sahd. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Hum utawi al-yahud iku sama'una padha aweh padha akeh krungu sapa Yahud. Ini masih ataf kepada lafaz sebelumnya. Ayat kemarin wa minal ladzina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuka. Itu ayat kemarin. Orang-orang Yahudi itu banyak mendengar kebohongan, banyak mendengar dari kaum yang mereka tidak mau sowan sama Nabi, nggak mau dengar taklimnya Nabi, nggak mau dengar syariatnya Nabi. Ini orang Yahudi begitu. Tapi kalau ada masalah datang kepada Nabi dalam rangka ingin mencari keringanan atau ingin menghina. Kemarin dikasih hukum rajam sesuai dengan kitab Taurat. Mereka nggak mau, pengennya yang ringan, tidak dirajam orang zina itu. Nah, ini termasuk salah satu yang harus wajib kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam. Bagaimana orang-orang Yahudi terutama di Al-Quran itu oleh Allah itu ditaubih, dibuka aib-aibnya. Ini orang-orang kafir terutama Yahudi dalam Al-Quran. Mereka ini wataknya sering mendengarkan kebohongan-kebohongan, menyebarkan berita-berita palsu. Itu kelakuannya Yahudi. Jadi lafaz sama itu sighat mubalaghah dari sami'un sama'un, banyak-banyak mendengar kebohongan. Makanya nikmat paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Di antara ada miliaran orang di luar sana yang kafir. Bahkan dalam sensus penduduk dunia itu 3 besar itu tidak percaya agama, jadi ateis, PKI itu termasuk 3 besar. Yang paling banyak penduduk dunia ini agama ini Kristen, kalau gabung Katolik dengan Protestan. Tapi kalau sendiri-sendiri, Katolik sendiri, Protestan sendiri, itu paling banyak Islam, 1 miliar lebih itu. Dari 7 atau 8 miliar penduduk. Termasuk yang paling banyak itu ateis, seperti orang-orang PKI itu ateis, komunis, tidak percaya dengan agama, nggak percaya dengan adanya Allah, nggak percaya dengan Tuhan. Termasuk orang-orang Yahudi, orang Majusi, orang nyembah selain Allah itu miliaran orang. Jadi sekitar 7 miliar yang nggak dapat hidayah. Nah, kita ini termasuk di antara 1 miliar yang dapat hidayah. Ini nikmat besar, makanya disebut oleh nikmat dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaikum ni'mati. Telah saya sempurnakan nikmatku. Nikmati disebut oleh Allah itu nikmat Islam, wa raditu lakumul islama dina. Saya ridho Islam jadi agama. Itu nikmat Allah. Karena hanya itulah salah satu kunci kita punya kesempatan masuk surga. Kalau selain jalan Islam, wa may yabtaghi ghairal islam dinan, yang mencari jalan selain Islam tidak akan diterima.
Iman namanya, iman. Akaluna padha akeh mangan sapa Yahud lisuhti maring haram. Bidzamil ha'i wa sukuniha lan sukune ha. Ail harami tegese haram karisa kaya sogoan. Jadi sukhat itu haram. Salah satunya adalah riswah, ar-rashi wal murtashi finar, yang menyogok dan disogok di neraka. Ini termasuk sifatnya orang Yahudi ini, senang nyogok dan disogok. Sampai sekarang ini ada berita ramai itu pengurus PBNU itu disogok Yahudi. Jadi Rais Am itu memecat ketua umum PBNU gara-gara disogok miliaran oleh Yahudi Zionis. Itu terbukti itu dari dulu Yahudi memang senang nyogok. Itu sohat namanya. Alhamdulillah, bahayanya Yahudi. Walaupun jumlahnya di dunia nggak banyak, tapi mereka ini merusak dunia Yahudi. Jadi sohat itu dalam bahasa maknanya adalah asyiddah wal halak, kerusakan. Misalnya dalam ayat surat Thaha Allah berfirman menceritakan Nabi Musa, qala lahum Musa wailakum la taftaru 'alallahi kadziban fayushitakum bi'adzab. Yushita itu dari sahita, yashatu, sahita yashitu, fayushita, ashata yushitu, suhtun maknanya ay fayuh likakumul, fayuh likakum bi'adzab. Mereka merusak kalian. Dia Allah itu merusak, menghancurkan kalian dengan azab. Secara bahasa suhtun itu. Secara syariat suhtun adalah kullu ma khabutha masdaru wa maksabu. Setiap perkara yang menjijikkan, yang buruk sumbernya ataupun cara kerjanya itu suht. Misalnya riba, riswah. Itu riba itu, perintis riba itu Yahudi. Nah, dulu ketika masih sistem dengan dinar dirham, dengan mata uang emas di perak, itu sulit orang Yahudi berbuat riba. Akhirnya perang dunia dengan alasan banyak emas, yang kehabisan emas dunia itu nggak bisa lagi mencetak dinar dirham, akhirnya diganti dengan uang kertas. Ini uang kertas termasuk yang merusak ekonomi itu. Uang kertas itu tidak sebagaimana zaman Nabi dengan dinar dirham itu tidak kenal inflasi. Tapi kalau uang kertas inflasi. Bagaimana orang Indonesia punya uang ratusan lembar, 100 ribuan, itu kalau ditukar dengan uang dolar Amerika tinggal berapa lembar. Itu hancur umat Islam itu karena uang kertas ini. Setelah uang kertas mereka bikin bank. Jadi bank itu yang bikin Yahudi. Makanya bank itu kalau cuma libur hari Minggu atau Ahad nggak mau, liburnya Sabtu, karena Sabtu itu Sabtu Ahad akhirnya 5 hari kerja, karena Sabtu itu orang Yahudi. Jadi Sabat itu harinya orang Yahudi ibadah, Minggu harinya orang Nasrani ibadah. Tapi kalau Jumat nggak tutup bank itu. Kalau waktunya orang Islam ibadah, kantor-kantor nggak libur. Tapi banyak kantor-kantor libur kalau hari Yahudi sama hari Nasrani. Ini sudah zaman akhir. Jadi kata Nabi, kalian besok akan mengikuti Yahudi Nasrani, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Masya Allah. Semoga kita semua selamat. Kita sudah mengikuti semua itu, tinggal sedikit yang selamat. Yang libur Jumat itu jarang sudah. Rata-rata libur ya Sabtu ikut Yahudi, 5 hari kerja, Ahad
Minggu ikut Nasrani. Nah, itu bank itu termasuk yang bikin dulu Yahudi. Semua sudah sistem rentenir, sistem ribawi itu sudah menjamur di mana-mana. Ghosab, termasuk ghosab itu juga suhet. Ghosab itu mengambil harta orang lain terang-terangan, itu ghosab. Menguasai harta orang lain ghosab terang-terangan. Kalau sembunyi-sembunyi namanya maling. Syarik kemarin itu mencuri itu sembunyi-sembunyi. Tapi kalau terang-terangan itu ghosab. Misalnya orang Yahudi mencaplok tanah orang Palestina, menjajah, mengambil pemukiman orang Palestina, namanya ghosab itu. Itu memang Yahudi senangnya akalul asikh lisuhat. Ini Al-Quran ini yang menceritakan, yang menjelaskan. Pokoknya semua anwaul haram itu dilakukan, mereka gak kena hal haram. Fa'in ja'uka mongko lamun teka sapa Yahudi ka ing sira Muhammad itahkuma supaya ngukumi sira bainam dalam Yahud. Fahkum mongko ngukum sira bainam dalam Yahud au atau minggo sira anum saking Yahud. Jadi secara penamaan kenapa haram kadang disebut sukhat, li'annahu ahlaka sahibah, karena ini akan menghancurkan yang melakukan. Kemarin seperti tadi kan secara bahasa maknanya sukhat adalah rusak, halak. Ini kemarin orang-orang Yahudi datang kepada Nabi pengen dihukumi. Gimana Muhammad yang ada orang zina, muson, kalau Muhammad bilang tajam jangan diikuti, kalau selain tajam diikuti. Kemarin begitu. Nah ini perintahnya Allah, kamu hukumi Muhammad atau kamu gak usah hukumi. Ini pilihan untuk Nabi. Hadat tahyuta ikilah pilihan iku mansun dinasah bikolikan dawi Allah wa alihkum bainahum. Nanti di akhir, di beberapa ayat setelah ini, ayat Al-Maidah 49 itu wa alihkum bainahum, berarti perintah untuk menghukumi, nggak ada pilihan. Makanya ada yang berpendapat ini sudah dinasakh, termasuk yang berpendapat ini adalah Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i ini ada beberapa pendapat ini. Al-ayat dalam surah ing ayat fajibu mongko wajib apa ahlukmu ngukumi bainahum ing dalam antarane Yahud idza taraw ing dalem nalikane lapor sapa Yahud ilaina maring kita. Ini kalau mereka di bawah pemerintahan Islam seperti zaman Nabi di Madinah. Orang Yahudi ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, semuanya tunduk di bawah pemerintahan Nabi di Madinah. Wa wa tayyibul hukum iku asahu qaulai Syafi'i, luweh asai kaul lorone madhab Syafi'i. Kalau tarafa mongko lamun lapor sapa Yahudi ilaina maring kita ma'a muslimin ing semertane wong muslim wajib mongko wajib apa hukum ijma'an kelan ijma' ulama. Tapi kalau yang berselisih orang Yahudi dengan orang muslim wajib dituruti, wajib dihukumi ini secara ijma'. Kalau yang berselisih sama-sama Yahudi ini ada beberapa pendapat. Kalau pendapat Imam Syafi'i tetap wajib karena sesuai perintah surat Al-Maidah 49 nanti. Belum ini 49 nanti. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi hawahum wahdharhum. Hukumilah, perintah nggak ada pilihan. Tapi kalau dalam ayat ini ada pilihan, fahkum bainahum au a'rid anhum. Kau hukumi atau kau tidak usah pedulikan. Berarti boleh memilih. Nah ini termasuk yang mengambil pendapat ini adalah Imam Abu Hanifah. Wa in turid lamun mengosiro anhum saking Yahud fala yaduru mongko ora bakal mbayani sapa Yahudi ka ing sira sing siji-siji. Wa in hakam talamun ngukumi sira bainahum ing dalem antarane Yahud fahkum mongko ngukum sira bainahum Yahud bil qisti kelawan adil ay bil adli kelan adil. Lafaz qiston itu dalam Al-Quran ada kalanya maknanya adil,
ada kalanya maknanya lacut. Kalau yang qistun bikasroh, qistun itu maknanya adlun. Tapi kalau bil fathah qostun itu maknanya jurun, lacut. Misalnya yang qistun dalam surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Nah, itu bil qisti itu kasroh maknanya adil. Orang-orang yang bersaksi adalah Allah, malaikat, dan orang yang punya ilmu yang adil. Ada yang maknanya itu lacut. Misalnya dalam surat Al-Jin, wa anna minnal muslimuna minnal qasitun. Di antara kita ada yang muslim, ada yang qasitun, ada yang lacut. Misalnya dalam surat yang selanjutnya, wa ammal qasituna fakanu li jahannama hutaba. Orang yang qasitun itu di neraka jahanam. Berarti qasitun maknanya buruk, maknanya jurun, lacut. Jadi ada yang qastun, ada yang qistun. Jadi dikatakan dalam pepatah Arab itu, innallaha yuqsitu wala yaqsitu. Innallaha yuqsitu wala yaqsitu. Hanya beda harokat itu. Allah itu maha adil, tidak maha lacut. Yuqsitu wala yaqsitu. Wa yuqalu, dan dikatakan dalam patah Arab itu, amarammahu bil qisti wa naha anil qusti atau kosti. Allah itu memerintahkan adil tapi melarang lacut. Allah pemerintah kepada Nabi, fahkum bainakum bil qisti abiladi. Innallaha sa'awaiku yuhibbu, demi Allah, al muqsitina, ing wong kang padha gawe adil. Al adil tegese adil kabeh, fil hukmi dalam hukum, ayuthibum tegese ganjar Allah ing al muqsitin. Wa kaifa yuhaqqimunaka, lan kepiye padha njaluk hukum sapa Yahudi ka ing sira Muhammad. Wa indam la iku ing dalem sandinge Yahud at-Taurat utai Taurat. Bagaimana kok mereka minta kepadamu, maksudnya mereka punya Taurat, kok malah minta hukum kepadamu? Padahal Taurat juga kemarin menjelaskan dan dibenarkan oleh tokoh Ahlul Kitab, yaitu sahabat Abdullah bin Salam, bahwa dalam Taurat itu ada hukum yang zina muhsan dirajam. Fiha iku dalam Taurat hukmu wahute hukumnya Allah birrajmi kan rajam. Istifhamu ta'jubin iku pitakonan gumun. Ailam yaktu kese ora nejo sapa Yahud bidalekan mengkono yu hakimunaka ma'rifatal haqi ing ngaure kang hak. Mereka tujuannya enggak mencari benar. Bal ma huwa balik ora ana utahe ma iku ahwan oleh ino alih mentese Yahud. Sumaya tawala nuli padha mengo Yahud. Ai yo riduna padha mengo Yahud an hukmi kasange hukum sira bila iklan rajam al muwafiqi kang nacoki di kitab maring kitab Yahud. Impadi garikan sang sakmono bila dikatahkimi saking sawise mengkono-mengkono gawe hukum maulai ka ora ana utahe mengkono Yahud. Iku bil mukminina klan wong kang padha iman-iman kabeh. Inna anzalna Taurata wa alam.